Diawali dengan memperlihatkan seorang anggota kepolisian yang mirip sekali dengan Iko Uwais. Namanya Rama, ini orangnya. Terlihat dia sedang latihan fisik karena sebentar lagi akan melaksanakan misi pertamanya, yaitu penggerebekan alias terreik. Tak lupa dia juga menyempatkan untuk sembahyang agar selalu diberikan keselamatan, apalagi sang istri sedang hamil 7 bulan. Yang tentu saja membuat Rama agak berat untuk meninggalkannya. Berapa sayang? Udah gue ya pulang ya. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Sersan Jaka, sebelum berubah menjadi Sub-Zero. Beliaulah yang bertanggung jawab atas keselamatan semua pasukannya termasuk Rama. Dengar semuanya. Karena sekarang dia berani-beraninya menyewakan kamar-kamar. Satu bernama Mad Dog. Anjing gila yang saja untuk melindungi tempat itu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan target dari misi penggerebekan ini, yaitu seorang bos mafia yang menguasai berbagai bisnis ilegal, dan termasuk gedung ini. Namanya Tama, atau kita panggil saja Ray, biar lebih dekat dan gampang disebut. Di mana beliau terlihat sedang memberi pelajaran kepada beberapa anak buahnya. Dengan menembak kepalanya satu persatu dan saat pelurunya habis. Beliau pun membuka laci meja yang awalnya saya kira ingin mengambil peluru, ternyata dia berniat melanjutkan pelajarannya menggunakan sebuah palu yang siap menghantam kepala anak buahnya. Kembali ke Rama yang sudah tiba di lokasi. Kita akan melihat Bapak Letnan yang menjadi otak dari penggerebekan ini. Di mana beliau sebenarnya agak keberatan melihat Jaka membawa begitu banyak pasukan, karena niat awalnya Pak Letnan memang ingin misi ini dirahasiakan. Dan ingin berjasa sendirian tanpa dibantu oleh Shiva atau polisi lain. Mereka anggota baru. Saya taruh mereka di belakang. Mereka ini pemula. Ini bukan tempat latihan. Dengan membagi pasukan menjadi 2 tim, mereka pun mulai memasuki gedung secara diam-diam. Dimulai dengan tim 2 yang melumpuhkan penjaga yang kebetulan sedang menonton review film di televisi. Sementara tim pertama mencoba untuk meminta kerjasama salah satu penghuni, yaitu Bapak Jamari yang memakai kacamata, ini orangnya, agar bisa langsung masuk ke dalam gedung dan mencapai target dengan cepat. Nomor berapa? 26. Harus ke atas, duduk. Pilihannya hanya 2. Sama saya. Sementara itu tim 2 terus melumpuhkan satu persatu penghuni yang dianggapnya sebagai anteknya si bos mafia, alias Ray. Di mana mereka diikat dan dibungkam agar tidak mengganggu jalannya misi penggerebekan ini. Kembali ke tim 1 yang beranggotakan Sersan Jaka bersama yang lain, di mana di situ ada seorang bocah yang secara tak sengaja melihat para polisi, dan langsung lari memberitahu temannya yang lain, tapi tiba-tiba. Apa itu perlu? Apa itu perlu? Dengan gobloknya si Letnan menembak bocah itu, yang sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Namun teman si bocah yang sudah menekan tombol alarmnya, akhirnya membuat Ray alias si bos mafia menyadari kedatangan mereka, dan siap untuk membunuh siapapun yang mengganggu kerajaannya. Mereka sana. Alhasil si bos mafia pun segera menghubungi para snipernya. Di mana tim 2 satu persatu dibantai dengan cukup sadis dan brutal. Sekarang. Setelah satu polisi tumbang, anteknya si bos mafia yang memakai kaos kutang pun mulai beraksi dengan memutarkan tangannya, melalui kedua kaki. Di mana dia perlahan mengambil bedok di bawah meja, dan langsung menebas leher polisi yang satunya. Tak cukup sampai situ, supir mobil polisi pun ditembaki dengan cukup brutal, sehingga para polisi tidak bisa pulang ke kantor, kecuali pesan Gojek. Saya ini penggemar sepak bola sejati.
Setelah tim 2 yang menjaga lantai bawah habis dibantai, kini tim 1 yang beranggotakan Rama, Sersan Jaka dan Letnan, benar-benar harus survive tanpa backup. Terlebih lagi ini adalah misi rahasia yang tidak satupun orang yang tahu. Masuk. Berdua waspada. Baik, Dan. Oke, Letnan, Anda ikut dengan saya. Yuk. Menyadari siapa dalang di balik aksi ini, si bos mafia pun berbicara lewat speaker dan akan memberikan imbalan kepada siapapun penghuni yang bersedia membantu alias membantai para polisi ini. Yang diakhiri dengan kata-kata selamat bekerja dan selamat bersenang-senang. Selamat pagi. Dan Anda Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? dan jangan lupa bersenang. Rama dan kawan-kawan pun diberondong timah panas dari seberang lantai atas, di mana sebagian besar pasukan habis dibantai oleh beberapa anak buah si bos mafia ini. Bersamaan dengan itu, kita akan melihat dua pria yang merupakan tangan kanan si bos mafia. Ada Andi yang kebetulan merupakan kakak kandungnya si Rama, dan satu lagi sudah pasti kalian semua kenal seorang petarung yang cukup kuat yang pernah bertarung melawan John Wick. Ya, dia adalah Samsul, pesilat tangguh yang sering menggunakan tangan kosong, karena itu lebih ada gregetnya. Pikir mereka kemari buat minta duit? Lu gila ya? Bangsat tua ini, ibas mereka semua. Kembali ke Rama dan kawan-kawan yang tidak punya pilihan lain selain menghindari baku tembak, di mana mereka semua masuk ke salah satu kamar untuk mengamankan diri sementara. Satu anggota pun harus mati karena dia dengan bodohnya jalan ke depan jendela, yang tentu saja sudah ada sniper yang siap menembak. Sementara itu Rama dengan cepat mencari jalan keluar dari gedung dengan menghancurkan lantai kamar. Di mana saat Sersan Jaka turun duluan, dia pun langsung diserang oleh penghuni di lantai bawah. Setelah semua pasukan turun, satu anggota pun mencoba untuk menghancurkan lantai lagi, agar bisa turun ke bawah. Namun ternyata dia tidak seberuntung tokoh utama atau si Rama, karena para penjahat itu langsung nembak yang membuat seorang anggota terluka di bagian telinga, dan dia pasti akan menjadi beban. Karena para penjahat itu semakin lama semakin bertambah banyak, Rama dan Jaka pun memiliki sebuah ide brilian. Dengan meledakan lantai tersebut menggunakan bom yang ditutup kulkas 2 pintu, yang kebetulan masih ada beberapa butir telur yang sayang kalau tidak dimasak. Sehingga saat itu terjadi, si bos mafia pun langsung dibuat terkejut. Apaan nih? Alhasil beliau pun mengirim dua tangan kanannya yaitu Andi dan Samsul, berharap para polisi itu bisa secepatnya diatasi. Sekitar 30 orang yang ngontrak mati berantem. Bawa pasukan, beresin semua. Selain harus menghindari pasukan si bos mafia, Rama dan kawan-kawan pun harus siap berhadapan dengan penghuni lain yang tergabung dalam kelompok parang atau geng parang. Yang mana selain memiliki muka sangar, mereka juga tak akan segan-segan membunuh siapapun termasuk penghuni gedung itu sendiri. Saat geng parang akan menghampiri mereka, Rama pun menemani Bowo atau si anggota yang terluka telinganya tadi, untuk memisahkan diri dari yang lain. Di mana Jaka dan si Letnan akan mengalihkan perhatian dengan bersembunyi di dalam toilet. Sialnya saat Rama dan Bowo sedang mencari bantuan kepada setiap penghuni kamar, mereka berdua pun harus diserang oleh beberapa anak buah si bos mafia. Di mana Rama bertarung sendirian membantai mereka, dan berhasil melumpuhkan semuanya tanpa cedera sedikit pun.
Karena mendengar suara gaduh di lantai atas, si geng parang pun segera pergi ke sana. Yang mana di saat bersamaan akhirnya Rama dan Bowo ditolong oleh Bapak Jamari, yang dengan baik hati mau melindungi dan menyembunyikan mereka berdua. Saat geng parang datang, si ketua pun langsung sosorongot dan popolotot dengan wajah sangarnya, kemudian mengatakan, "Kau stop tipu-tipu, kalau kau tipu-tipu saya bisa menguak, kalau saya menguak saya menggila, kalau saya menggila saya ngacak-ngacak sepiteng." Periksa semua lemari. Kamar mandi. Kalau saya muak, saya menggila. Saya tak ada waktu buat kutipu-tipu. Karena melihat dinding kayu yang mencurigakan, si ketua geng parang pun menuju menusuk-nusukan pedangnya, dan bukannya malah mencari jalan masuk untuk ke dalam. Di mana adegan ini cukup menegangkan ketika Rama hampir saja tertusuk, tapi beruntung hanya menyerempet sedikit dari pipinya, dan itu cukup melinukan. Bajingan kalian semua! Bajingan! Setelah geng parang pergi, Rama dan Bowo pun keluar dari tempat persembunyian. Kemudian meminta tolong kepada Pak Samsul untuk menjaga Bowo, sementara Rama sendiri akan keluar dan menghadapi para penjahat itu sendirian. Kau harus kasih tahu semuanya tentang tempat ini, Pak. Saya pernah lihat bosmu tadi. Kamu tetap akan terjebak di sini. Jagain dia. Dia memang keras kepala nggak jelas. Dan inilah awal dari serangkaian perkelahian keren dan brutal, di mana Rama langsung menyerang salah satu anak buah geng parang, dengan menjatuhkannya yang membuat dia menyangsang di tembok lantai bawah. Tak cukup sampai situ. Saat Rama dikejar, dia pun naik ke lantai atas untuk mencari tempat berlindung. Dan di saat dia sudah terpojok, mungkin kita sebagai orang awam akan minta ampun, atau lebih memilih untuk berpura-pura mati saja. Tapi tidak dengan Rama, karena dengan perintah sutradara yang memintanya untuk tidak mati dulu. Rama pun nekat menghadapi mereka semua tanpa rasa takut sedikit pun. Pertarungan brutal yang cenderung bisa menimbulkan dolar kuning, ini pun berlangsung sengit. Di mana saat Rama berhasil membunuh anggotanya, Rama pun berinisiatif untuk menjatuhkan dirinya bersama sang ketua geng parang, yang membuat dia langsung modar. Rama pun bangkit dan berjalan setengah kelayangan, dan tiba-tiba ada Andi alias kakaknya yang menarik Rama dan memintanya untuk tetap tenang. Ngapain lu di sini? Tenang! Di sisi lain Jaka dan Letnan pun tengah bersih tegang, pasca mengetahui bahwa ini adalah misi busuk si Letnan yang ingin naik jabatan dengan cepat, yang justru membuat nyawa anggota Sersan Jaka melayang dengan sia-sia. Hidup mati anak buah gua, lu jangan ikut. Bakat kamu apa? Nggak ada orang yang mengotorin tangannya untuk pekerjaan kotor mereka. Persetan dengan Belum saatnya. Ini bukan tempat. Saat Jaka keluar, tiba-tiba muncullah Samsul yang langsung menyerang mereka bertiga, dan tiba-tiba mereka pun saling menunjukkan senjata masing-masing, tapi bukan untuk tukar tambah. Melainkan Samsul menyuruh Jaka untuk meletakkan pisaunya, dan mengajak dia bertarung dengan tangan kosong. Dengan memperteli pistol dan mengangkat kedua tangannya, Samsul pun mengatakan bahwa terlalu mudah jika harus menarik pelatuk. Karena dengan bertarung menggunakan tangan kosong, itu baru asyik, ini baru ada gregetnya. Sebenarnya kurang kalau begini. Ini baru asik. Tinggal tarik pelatuk, ini baru ada gregetnya. Pertarungan sengit pun berlangsung tegang, yang sebenarnya Anda harus menonton sendiri adegan ini. Agak kurang kalau cuma dengar narasi saya, di mana Jaka akhirnya kalah dari Samsul dan harus mati dengan leher yang dipatahkan.
Kembali ke Rama yang harus berpisah dengan Andi kakaknya, di mana si bos mafia akhirnya mengetahui jika Andi telah berkhianat, dan menyuruh Samsul untuk menyiksanya. Gua akui nyalin lu gede. Salut. Dia yang bisa bikin gua tanteng ini layar. Dia yang gua gorok depan lo. Di depan dia. Tersisa Rama si letnan dan salah satu anggotanya yang memutuskan untuk naik ke lantai atas. Di mana mereka mengobrak-abrik tempat pembuatan narkoba dan membantai para pekerjanya. Selesai dari sana mereka bertiga pun berniat langsung menemui si bos mafia tepat di lantai atas. Namun saat Rama melihat kakaknya sedang disiksa di sebuah ruangan, dia pun memilih untuk nyimpang dulu untuk menolong kakaknya tersebut. Dengan wajah polontongnya, Samsul pun menurunkan ikatan Andi. Kemudian menaikkan rantainya, dilanjutkan dengan menyuruh mereka berdua untuk saling menjauh, dan dengan jumawanya meminta mereka berdua untuk bertarung melawannya. Sementara itu si letnan bersama anggotanya berhasil naik ke atas, di mana saat si letnan menyuruh anggotanya untuk mengikat si bos mafia. Terjadi sesuatu yang tak terduga, ketika si letnan membunuh anggotanya sendiri, agar bisa berjasa sendirian dan naik jabatan sendirian. Luar biasa. Kembali ke Rama dan Andi yang masih terus berusaha mengalahkan Samsul. Namun sepertinya mereka agak sedikit kesulitan mengalahkannya. Karena Samsul terlalu kuat berkat pengalamannya pernah bertarung melawan kelompok Yakuza zombie Jepang. Kalau ada Saitama MAH pasti udah beres dari tadi. Pertarungan pun berlangsung sangat alot seperti daging steak yang dimasak kurang matang. Di mana saat Rama melihat pecahan lampu neon, dia pun cepat mengambilnya dan berhasil menusuk leher si Samsul. Akan tetapi Samsul yang punya cita-cita kuat ingin membeli perum ini ternyata masih bangkit, bahkan bisa bertarung, meskipun pada akhirnya Rama berhasil menggorok lehernya menggunakan pecahan kaca neon yang masih menempel di lehernya tersebut. Selesai dengan itu Rama pun kembali dibuat terkejut saat si letnan menembaknya, yang akhirnya membuat Rama sadar bahwa misi ini bukanlah misi penggerebekan, melainkan misi untuk naik jabatan. Sebentar lagi ini semua akan beres. Biar bisa nangkap lo. Dari sini si bos mafia pun terus nyerocos untuk mengintimidasi letnan. Yang mana saat sebuah nama disebutkan, si letnan pun terkejut dan tak menyangka bahwasanya si bos mafia kenal dengan seseorang yang cukup berpengaruh di kalangan dunia kriminal. Dengar namanya. Lu nggak tahu kalau lu udah mati. Mampus mati lu. Lu bakalan dapat kesel satya lu. Karena kesal si letnan pun menembak mati si bos mafia, kemudian berniat untuk bunuh diri. Karena sadar bahwa saat dia keluar dirinya tidak akan bisa hidup tenang, namun karena pistolnya kosong dia pun batal melakukannya. Silakan kembali ke kamar. Setelah semua selesai Rama pun membawa si letnan untuk diserahkan kepada pihak berwajib, padahal dirinya juga sama. Sedangkan Andi memutuskan untuk tinggal dan menjadi bos baru penguasa gedung ini.